Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Penentuan nilai wajar kurs mata uang. Itu kedua adalah paritas daya beli, di mana paritas daya beli atau purchasing power parity menurut metode ini mata uang yang inflasi tahunnya lebih besar akan mengalami depresiasi. Di mana penentuan kurs wajar berdasarkan paritas daya beli menggunakan persamaan sebagai berikut. Sebagai contoh, ini ada tabel inflasi di Republik Indonesia dan di Amerika Serikat, serta ada bunga Bank Indonesia dan Fed. Dimana tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 data inflasi di Indonesia dan data inflasi di Amerika. Berdasarkan teori paritas daya beli ini, kita harus mempunyai kurs dasar sebagai patokan. Misalnya kurs awal tahun 2007 sebagai kurs dasar adalah Rp9.000, maka kurs wajar di awal tahun 2008 jika inflasi tahunan Indonesia adalah 6,6% dan di Amerika 4,1%, atau kita bisa lihat di tabel, maka kurs wajar sama dengan Rp9.000 dikali dengan 1 plus 6,6% dibagi dengan 1 plus 4,1%, hasilnya adalah 9.216. Jadi kurs wajar berdasarkan kurs dasar di tahun 2007, maka kurs wajar di tahun 2008 adalah 9.216. Jika kita menggunakan kurs dasar di awal tahun 2000 Rp6.600, maka diminta untuk menghitung kurs wajar di Januari 2008. Dari data di tabel 1, kita menghitung kurs wajar sama dengan Rp6.600 dikali dengan 1 plus 9,4% atau inflasi di Indonesia tahun 2000 dikali 1 plus 12,6% inflasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, 1 plus 6,6% dibagi dengan inflasi di Amerika 1 plus 3,4% tahun 2000 sampai dengan 1 plus 4,1% tahun 2007. Jadi ini asumsinya adalah Rp6.600 per US dollar di akhir tahun 1999 sebagai kurs dasar, sehingga diketahui bahwa kurs wajar yang akan terjadi tahun 2008 bulan Januari adalah Rp10.652 per US dollar. Ini jika kita menggunakan data inflasi. Metode yang ketiga, paritas suku bunga atau interest rate parity. Ini sama dengan paritas daya beli, di mana IRP menggunakan suku bunga bebas risiko, yaitu bunga suatu perbankan negara atau SPN, atau bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia untuk Indonesia dan Fed untuk Amerika. Jadi bukan tingkat inflasi. Kurs wajar menurut IRP adalah kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 plus bunga SBI dibagi dengan 1 plus bunga Fed. Berdasarkan IRP, mata uang yang bunga bebas risikonya lebih besar akan mengalami depresiasi. Menurut Fisher, bunga bebas risiko adalah inflasi plus bunga real. Jika bunga real di Indonesia dan Amerika sama, kurs wajar US dollar berdasarkan IRP relatif sama dengan kurs berdasarkan paritas daya beli. Kemudian dengan menggunakan kurs dasar di tahun 1999 sebesar 6.600, kita mendapatkan kurs wajar untuk rupiah terhadap US dollar adalah kurs wajar sama dengan 6.600 dikali dengan 1 plus 12,4% dikali dengan 1 plus 16,52% sampai dengan tahun 2007, 1 plus 8,6%. Ini untuk rata-rata SBI di Indonesia dibagi dengan 1 plus 6,23%, kemudian dikali 1 plus 3,94% sampai dengan 1 plus 5,05% atau bunga rata-rata The Fed di Amerika.
Hasilnya adalah 11.963. Jadi berdasarkan metode suku bunga, nilai wajar di awal tahun 2008 atau di bulan Januari adalah 11.963 rupiah per US dollar. Kelemahan dari paritas daya beli dan paritas suku bunga adalah keduanya mereduksi semua faktor ekonomi dalam satu variabel saja, yaitu inflasi atau suku bunga bebas risiko. Jadi beberapa kurs wajar di dolar saat ini sangat bergantung pada kurs dasar dan pendekatan yang digunakan. Jadi masih banyak metode lain yang bisa digunakan untuk menekan nilai wajar nilai tukar tersebut. Dan menggunakan kurs dasar di tahun 99 yaitu 6.600 rupiah per US dollar, maka perhitungannya adalah di awal tahun 2008 itu berada di kisaran 10.652 rupiah per dolar sampai dengan 11.963 rupiah per dolar. Jadi kita menggunakan kedua part tersebut sebagai range kurs wajar tersebut. Selanjutnya, apresiasi dan depresiasi. Apresiasi adalah suatu kenaikan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Jadi kalau bicara apresiasi, mata uang sendiri adalah rupiah terhadap dolar. Apresiasi ini bisa terjadi karena adanya permintaan dan penawaran yang banyak di pasar valuta asing. Kemudian depresiasi adalah suatu penurunan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Permintaan dan penawaran yang sedikit terhadap mata uang tersebut menyebabkan nilai tukar mata uang tersebut mengalami depresiasi. Untuk menghitung besarnya apresiasi atau penguatan sebuah mata uang asing terhadap mata uang domestik, kita mengukur persamaan persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurangi nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama dikali 1%. Dan nilai tukar baru dan nilai tukar lama dijadikan dalam kuotasi langsung atau rupiah per mata uang asing misalnya. Contoh misalnya nilai tukar dolar Amerika selama 97 sampai 98 mengalami penguatan dari 2.500 rupiah per US dollar menjadi 10.000 rupiah per US dollar. Hitung persentase apresiasi US dollar terhadap rupiah selama periode itu. Persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurangi nilai tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali 100%. Sama dengan 10.000 dikurangi 2.500 dibagi dengan 2.500. Persentase apresiasi sama dengan 300%. Jadi dolar terapresiasi sebesar 300% atau menguat sebesar 300%. Berarti kalau misalnya dolar menguat atau terapresiasi, maka sebaliknya rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan. Berdasarkan persamaan di atas, sebuah mata uang dapat mengalami apresiasi atau penguatan terhadap mata uang lain hingga ratusan persen, seperti yang pernah dialami dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah pada tahun 98. Dan demikian kita dapat mengatakan rupiah kita mengalami depresiasi atau pelemahan sebesar 100%. Tidak, karena depresiasi tidak mungkin sampai dengan 100%, apalagi lebih. Jadi untuk persentase depresiasi rupiah kita menggunakan rumus yang lain. Jika sebuah mata uang mengalami depresiasi 100%, maka uang kertas dan uang logam sudah tidak mempunyai nilai lagi untuk ditukarkan. Karena itu persamaan untuk menghitung persentase apresiasi tidak dapat digunakan untuk menghitung depresiasi. Untuk itu rumus persentase depresiasi sama dengan 1 dibagi nilai tukar baru dikurangi 1 dibagi nilai tukar lama dibagi dengan 1 dibagi dengan nilai tukar lama dikali 100%. Hitung besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam contoh di atas, yaitu 2.500 rupiah per US dollar menjadi 10.000 rupiah per US dollar. Persentase depresiasi sama dengan 1 dibagi dengan 10.000 dikurangi 1 dibagi 2.500 dibagi dengan 1 dibagi 2.500 kali 100% sama dengan minus 75%. Jadi yang dialami rupiah terhadap dolar saat itu adalah mengalami depresiasi sebesar 75%. Kemudian jika dalam 2 bulan terakhir tahun 2008 harga dolar AS meningkat dari 10.000 menjadi 11.000, maka hitung depresiasi rupiah. Karena ada penguatan mata uang asing
kita hitung depresiasinya sama dengan 1 dibagi 11.000 dikurangi 1 dibagi 10.000 dibagi dengan 1 dibagi dengan 10.000 dikali 100% sama dengan 9,09%. Jadi depresiasi rupiah dari 10.000 menjadi 11.000 adalah 9,09%. Dengan persamaan di atas, kita dapat menurunkan persamaan untuk menghitung persentase depresiasi jika diberikan persentase depresiasi mata uang pasangannya dan persamaan untuk menghitung persentase apresiasi mata uang jika diberikan persentase depresiasi mata uang lawannya. Jadi bisa tadi kita sudah diketahui berapa persentase apresiasinya, maka kita bisa menghitung persentase depresiasi tanpa harus menghitung dengan menggunakan rumus di atas. Kemudian jika diketahui persentase depresiasinya, maka kita tidak perlu lagi menghitung seperti rumus di atas. Jadi persentase depresiasi sama dengan persentase apresiasi dibagi dengan 1 plus persentase apresiasi dikali 100%. Terus kedua, persentase apresiasi sama dengan persentase depresiasi dibagi dengan 1 dikurangi persentase depresiasi dikali 100%. Jadi kita bisa sebagai alternatif untuk menghitung lebih cepat depresiasi dan apresiasinya. Misalkan dolar Amerika Serikat dikatakan terapresiasi 100% terhadap rupiah. Hitunglah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika. Persentase depresiasi rupiah sama dengan persentase apresiasi dolar Amerika dibagi dengan 1 plus persentase apresiasi dolar Amerika dikali 100%. Persentase depresiasi rupiah sama dengan 100% dibagi dengan 1 plus 1% dikali dengan 100% sama dengan 50%. Jadi ketika dolar Amerika terapresiasi 100%, maka rupiah mengalami depresiasi sebesar 50%. Contoh lain, jika rupiah mengalami depresiasi 20% terhadap won Korea dari 1/8 won menjadi 1/10 won, maka hitung apresiasi won Korea terhadap rupiah. Persentase apresiasi rupiah sama dengan persentase depresiasi rupiah dibagi dengan 1 dikurangi persentase depresiasi rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 20% dibagi 1 dikurangi 20% dikali 100% sama dengan 25%. Jadi ketika rupiah mengalami depresiasi 20%, maka won Korea mengalami apresiasi sebesar 25%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Kemudian nanti kuis saya share di grup. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.